malam ini mau ngobrol nih. Ya, Sung. Ngobrolnya tentang yang mau kita bahas, suatu perkembangan yang menarik menurut gua, Oke. Ya, yaitu benar. ya asosiasi yang di Bandung, Asosiasi Pemain Bola APFPB. Ya, Nah, APFPB. Ya, ya betul. kita udah sedikit nulis, sudah ada penjelasan sedikit di web, tapi mau Ya, coba betul. gali lebih dalam lagi dari Adom. Lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Oke, boleh. Mungkin sebelum Adom ngejelasin apa itu APFPB, apa tujuannya, mungkin cerita Ya. dulu awalnya gimana Dom? Idenya dari siapa, dari mana, apa yang melatar belakangi terbentuknya asosiasi ini Dom? Oke. Di sini awal mula terciptanya ide itu di mana Adom melihat perkembangan futsal di Bandung seperti apa. Baik dari segi pemainnya, dari segi perkembangan secara umumnya, mulai dari angkatan dulu sampai ke angkatan sekarang, Adom melihat tuh perkembangannya tuh sangat bagus itu. Tapi ada di sisi lain yang menurut Adom kurang nih. Di situ Adom berpikir cari-cari apa sih kekurangannya. Yang pertama dari segi hubungan antar pemain. Karena di sini Adom melihat setelah Adom ingat-ingat pemain dari dulu yang masih aktif sampai nggak aktif, pemain-pemain yang sampai tahun musim ini bisa gabung asik pemain dari Bandung, Adom hitung-hitung hampir 100 lebih nih. Bahkan Hmm. Adom kaget setelah koordinasi ke salah satu pemain cewek. Pada saat Adom minta dong data yang cewek asli orang Bandung yang udah pernah main di Liga dan Expro, ternyata banyak. Hampir mau 50 otomatis dipikirain ada hampir kurang lebih nyampe 150 pemain pro dan Expro se-Bandung Raya gitu. Adom kaget di situ. Nah, di situ Adom udah mulai berpikir lebih keras lagi. Terus di situ Adom berpikir kekurangannya apa aja sih? Yang pertama dari segi hubungan nih antar pemain. Kenapa Adom bilang seperti itu? Karena yang Adom merasakan dari dulu, dari mulai sebagai pemain profesional 2010 sampai saat ini, setelah beres liga, semua pemain itu punya kesibukan masing-masing. Mungkin ada yang kuliah, ada yang bekerja, bahkan ada yang dia nggak punya pekerjaan atau dibilang dia nggak punya penghasilan lagi selain di futsal. Ada yang nganggur, seperti itu. Nah, ya Adom mulai di situ mulai mendalami lagi gimana nih caranya biar semua pemain ini yang udah pernah merasakan bermain di liga futsal profesional, yang udah punya pengalaman lebih dari adik-adiknya, punya dampak baik juga ke regenerasinya gitu. Bahkan bukan regenerasi doang, tapi punya dampak satu sama lain kita sebagai pemain. Jadi Oke. lebih intinya tuh Adom tuh pengen, yang tujuan pertama tuh Adom pengen nggak ada jarak antara pemain senior, junior pada saat kita udah ada di Bandung di sini gitu. Oke, Karena ya oke. Adom merasa mereka dengan uh, berkendara 5 sampai 10 menit bisa ketemu kok sama satu apa ya, sama seprofesi gitu, seprofesional di bidang futsal gitu. Jadi Ado merasa kenapa nggak bisa kita kerja sama bareng, kita satu tanah kelahiran, kita satu profesi, kita satu tujuan untuk berkarir di bidang masing-masing, di bidang yang sama, kenapa kita nggak bisa lebih bekerja sama lagi sih? Bukan dari bidang futsalnya doang, tapi apa yang kita dapatkan, pengen punya dampak ke masyarakat khususnya di Bandung, biar image pemain-pemain pro atau ex-pro di Bandung tuh baik gitu di mata pecinta-pecinta futsal di kota Bandung khususnya. Jadi Adom ada pemikiran seperti ini, ada ide ini, terus disampaikan ke teman-teman, terus sambutannya gimana? Langsung pada disambut Oke, baik? setelah
awal Adom punya ide seperti itu, pada saat Adom coba-coba mengobrol ke beberapa pemain juga yang satu pekerjaan. Adom kan ngantor juga nih di PDAM Kabupaten Bandung. Di situ Ah. ada beberapa pemain senior juga. Adom coba ngobrol dan di situ responnya bagus ya, bagus tuh dong. Ayolah kumpulin, kumpulin katanya. Nah, Hmm. setelah dari situ, oke, Adom mau bikin planning awal. Gimana caranya nih? Adom mengajak ke beberapa pemain senior dan junior di Kota Bandung untuk bisa kerjasama dulu di sini dengan Adom. Hmm. Adom kasih visi misinya seperti ini, tujuannya kita, dan akhirnya mereka respon baik ke Adom gitu. Hmm. Wah, seneng banget. Ayo tuh Bang Adom, ayo tuh, ayo. Akhirnya ajakan mereka cukup bagus. Oke, Adom pengen di sini dilibatin bukan pemain seniornya doang, tapi regenerasi yang barunya juga Adom pengen libatin nih. Hmm. Biar kita nggak ada yang lo bilang, Adom nggak mau gitu. Ada jarak-jarak antara pemain kalau udah ada di Bandung di situ. Hmm. Jadi Adom tuh pengen lebih mendekatkan lagi dengan mereka, di mana mereka kalau ketemu di luar tuh kayak apa ya, kita satu daerah tapi pada saat ketemu di luar tuh kayak orang-orang lain aja, cuman segan doang udah gitu pergi. Adom Hmm. mau hilangin tuh hal-hal seperti itu, Hmm. dimana kita bisa saling sharing, kita bisa saling. Adom juga pengen gimana caranya dia lebih berkembang lagi nih, walaupun satu profesi. Toh kita pun di sini Adom ngerasa beda regenerasi loh sama angkatannya, mungkin sekarang angkatannya Jidan. Adom pengen gimana caranya nih dia bisa lebih dari pemain-pemain senior yang ada di Bandung. Itu jadi motivasi juga buat mereka gitu. Bener nggak kayak gitu, Ji? Betul, Jadi betul. setelah itu mereka akhirnya Adom coba koordinasi, minta data dong pemain pro dan ex pro, akhirnya kerjasama untuk dari beberapa pemain yang Adom pilih untuk jadi ditunjuk nantinya jadi pengurus. Mereka akhirnya respon positif dan baik dan cepat, koordinasi. Nah, oke, kita kumpulin, kita langsung komunikasikan, kita bikin agenda untuk kumpul pertama, dan eh, berjalan lancar lah, alhamdulillah. Di tanggal 7 Juni kemarin, minggu kemarin, pertemuan awal yang menurut Adom merasa terharu, di mana ternyata antusias banget pemain pro, ex pro-nya yang datang, ya dibilang cukup banyak lah, antusias, memberikan apa ya, harapan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kita bukan cuma buat Adom sendiri kok di sini, tapi buat seluruh pecinta masyarakat di Bandung khususnya. Dan juga dampak positif, Adom rasa dampak positifnya bahkan benar-benar terasa antar pemain yang kita libatkan seperti itu, Hmm. Sung. Oke, jadi sejauh ini udah berapa kali ketemu dong, ngumpul udah berapa kali dan yang dilakukan apa aja sih? Apakah cuma Oke, main aja atau ada obrolan juga? Oke, pertemuan awal Adom memberikan penjelasan dulu ke semua pemain yang hadir, visi misi terbentuknya APFBB ini seperti apa, dan respon mereka alhamdulillah sangat positif. Malah yang Adom nggak sangka, di mana salah satu pelatih terbaik di Kota Bandung yaitu Coach Panca yang tiba-tiba hadir dan sangat support ke kita pun, ya Adom merasa makin termotivasi untuk gimana caranya ini bisa lebih baik lagi ke depannya, dan bisa benar-benar bisa jadi organisasi yang bisa ngebantu semua golongan, semua aspek, dan semua hal yang bisa kita maksimalkan dengan cara kerjasama antara pemain lah senior, junior, bahkan pemain yang udah nggak aktif di profesional pun, mereka mereka Adom harap bisa ngebantu kita semua gitu. Hmm. Oke, oke. Terus tadi ngomongin agendanya bisa di-share nggak? Apa aja yang Oke, direncanakan? langkah awal yang kita agendakan yaitu selalu pertama selalu ada fun futsal internal ya, secara internal. Tapi planning step by step Adam udah bikin agenda dengan pengurus dan ambil kesepakatan. Jadi nanti kita bakalan tujuannya tuh nyari target-target pertama. Dengan terbentuknya APPB ini, nggak semua kok sekarang di sini pemain pro yang dibilang punya penghasilan, Anu bilang di sini ya, punya pekerjaan, punya penghasilan di luar futsal. Nggak semua kok.
dengan adanya organisasi seperti ini, Adom pengen ngebantu beberapa teman seperjuangan yang ya kita rasa dia butuh support dari kita. Itu salah satu. Jadi kita targetnya nggak bakalan keluar dulu, Sung. Adom di sini pengen ngebantu pemain-pemain yang di Bandung yang satu profesi, satu perjuangan sama kita, yang kita rasa dia butuh dukungan lebih dari kita. Ya karena Adom bilang tadi, nggak semua pemain di Bandung yang udah profesional atau ekspro pun udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan, punya usaha, punya bisnis dan lain-lain. Enggak kok. Adom tahu karena Adom udah data semuanya. Ada yang ya kuliah tapi keluarganya kurang mampu, ada juga yang masih profesional tapi dia nggak punya pekerjaan lain selain futsal, apalagi di masa pandemi seperti ini. Gimana sih perjuangan mereka gitu? Kita ingat ke mereka, kita ingat ke tujuan kita, ya kita bahkan bantu dulu di ruang lingkup kita dulu di sini. Oke, setelah kita udah punya target kita tercapai di situ, tujuan kita keluar sana. Ini yang paling penting juga kok. Lebih penting malah karena yang pertama untuk regenerasi pemain-pemain di Bandung. Kenapa Rom bilang sekarang bakat pemain di Bandung itu luar biasa banyaknya, pemain-pemain muda. Tapi nggak semua juga kita kembali. Nggak semua punya kecukupan di situ. Ada pemain yang punya bakat, pertama keluarganya nggak bisa sekolahin, dan nggak punya fasilitas atau perlengkapan buat latihan. Gimana sih perasaan pemain tersebut di mana mereka kenal dengan kita datengin, kita support secara langsung, pasti merasa termotivasi semuanya, benar nggak so? Bakal merasa terharu dan juga mungkin terangkat lagi nih dari segi mentalnya untuk bisa termotivasi ke depannya lebih baik, bahkan bukan buat dianya doang tapi buat keluarganya juga di sini. Nah, kembali ke lanjutnya, Adom pengen ngerubah mindset orang-orang di luar sana bahwa pemain-pemain pro di Bandung itu sosialisasinya sangat bagus. Dan ini belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Emang gimana persepsi orang soal pemain-pemain pro di Bandung? Sekarang kayak gini, Jom. Oke, ya. Dari hal kecil, ya. Sekarang banyaknya akademi-akademi atau tim-tim futsal amatir di Bandung yang punya antusias dari semua kelompok umur, dari SD, kasarnya SMP, SMA, banyak banget, bener nggak? Oke. Mayoritas mungkin dibilang hampir 90% mereka kenal dengan kita, apalagi dengan senior-senior. Apalagi dengan pemain-pemain muda yang udah punya tenar, yang udah pernah main di liga, udah pernah di timnas, bener nggak? Mereka pasti kenal kita. Sekarang kembali lagi ke manajemennya, pengurusnya. Nggak semua mereka punya pemikiran yang baik dalam hal seperti ini. Aduh, saya tuh pengen ngundang, misalkan pengen ngundang Uyung, pengen ngundang Andrew nih, mumpung orang Bandung. Saya punya tim akademi di Bandung nih. Pemain saya pasti senang kalau didatangin. Aduh, tapi pasti budgetnya mahal kalau pemain timnas. Adom merasakan sendiri kok. Banyak orang seperti itu ke Adom. Bang, aduh pengen ngundang Adom, cuman kita tuh nggak punya budget, Nah, Adom pengen merubah hal-hal seperti itu. Nggak selalu nggak selalu hal seperti ini disangkut pautkan dengan materi yang berlebihan gitu. Kenapa Adom bilang seperti itu? Karena mindset mereka udah berpikir kita tuh mahal, bayaran kita tuh mahal. Kita rubah sekarang, kita dengan pengurus, dengan beberapa anggota udah ambil kesepakatan, kita bisa bantu orang-orang seperti mereka. Oke. Menarik nih buat. Jadi buat yang komunitas futsal atau akademi di Bandung, kalau denger ini juga mereka ini kali ya, jadi terbuka ya. Benar banget. Jadi jangan merasa takut, aduh bayarnya besar. Enggak, kita bisa bekerja sama dengan baik kok. Saling menguntungkan. Di sini Adom juga udah sepakat dengan tim dari APFW dengan adanya kepengurusan, misalkan bisa ngubungi Adom,
Terus dong dari salah satu dari pelatihnya atau pengurus tim akademi tersebut pengen ngundang misalkan Uyung ini, Adul Aziz atau Alvar atau Andreu, aduh bakal ngebudgetin bayarannya segini enggak, aduh nggak bakal ngebudgetin bahwa bayarannya tuh satu pemain segini harus ngasih segini, nggak bakalan seperti itu Sung. Kita kembali, nah kita sedikit mundur sekarang. Tujuan kita di sini pengen lebih bersosialisasi, membantu masyarakat yang kurang mampu di sana, yang punya bakat, punya potensi di bidang futsal, tapi punya keterbatasan. Hasil-hasil yang kita galang seperti itu, kita datangin akademi, mereka mau ngasih 100.000, 50.000 kita terima. Hasil dari uang itu kita bakalan berikan buat orang-orang yang, kembali lagi, orang-orang yang nggak mampu, khususnya di Bandung Raya seperti itu. Kita udah punya tim kok untuk survei. Cari dong target-target, kita survei bener nggak orang ini kurang mampu, punya bakat, antusias dalam olahraganya, apalagi dengan futsal. Kita survei satu persatu seperti itu.